Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Agent, welcome back to Agent Online Service. Hari ini Kak Keisha seneng banget karena Kak Keisha bisa kembali beribadah bersama dengan Agent semua. Kak Keisha gak sabar deh buat memuji Tuhan bareng, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerjakan aktivitas. Kayaknya seru banget ya. Kalau gitu, yuk kita mulai aja ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Keisha ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Keisha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Kami sungguh bersuka cita, kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerjakan aktivitas. Kau yang sertai kami ya, dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Agent, di bulan ini kita sudah belajar tentang banyak mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Mulai dari memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, membuat Simon dan teman-temannya mendapat banyak ikan di siang hari. Padahal mereka semalam-malaman sudah cari ikan tapi gak dapat apa-apa. Wih, Tuhan Yesus keren ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar mujizat yang mana ya? Tapi sebelum kita mendengarkan firman, yuk kita mau nyanyi dulu. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nyanyi sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। Agent, ngomong-ngomong soal mujizat nih,
Yang namanya mujizat itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan bahkan yang mustahil sekalipun, yang kelihatannya nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau gitu, Kak Keisha mau ajak agent semua untuk belajar satu lagu baru. Judulnya Masalahku Jadi Kecil. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus dong. Kita belajar lagu ini bareng-bareng yuk. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Oh, 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 oh. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Masalahku jadi kecil. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Keisha mau ajak agent semua untuk nyanyikan satu lagu lagi ya. Kita nyanyikan lagu Bersamaku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ketika ku merasa sedih, ku tahu Engkau bersamaku. Ketika ku merasa
Yuk, Kak Kesia mau ajak para agent semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah sertai kami ketika kami memuji nama-Mu. Sebentar waktunya kami untuk duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan buat kami hari ini. Bantu kami terus ya Roh Kudus. Kami sambut berkat firman Tuhan hari ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Agent, balik lagi sekarang sama Kak Vetra. Nah, kali ini Kak Vetra mau cerita sesuatu yang luar biasa. Tapi sebelum itu, kita coba review dulu firman-firman di minggu sebelumnya ya. Minggu kemarin kita udah belajar bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Dan kemudian ketika lagi di air, Simon Petrus yang awalnya nggak dapat ikan malam harinya, ketika Tuhan Yesus bilang ke Simon Petrus untuk menebarkan jalannya, kemudian dia dapat banyak sekali ikan. Bahkan gak cuma itu aja, waktu itu Tuhan Yesus juga bilang ke Simon bahwa dia gak cuma menjadi penjala ikan, tapi juga menjadi penjala manusia. Keren banget, padahal harusnya pas siang hari gak akan dapat ikan sebanyak itu. Tapi karena Tuhan kita luar biasa, dia bisa memberikan berkat di luar pemikirannya Simon dan teman-temannya. Nah, hari ini ada sesuatu yang luar biasa juga yang Tuhan kerjakan buat seseorang bernama Yairus. Nah, kira-kira Agent tahu nggak sih siapa itu Yairus? Penasaran siapa dia? Oke, kita simak ceritanya. Kisah diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai ke 55. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi kau menyusah-nyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tertidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Nah, keren banget kan? Dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa sekalipun orang-orang lain bilang, "Wah, anak kamu udah meninggal nih Yairus, udah gak mungkin lagi disembuhkan, udahlah, kamu gak usah lagi minta tolong sama Tuhan, gak usah susahin Tuhan lah, udah kita pulang aja, kita makamkan anak kamu." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Gak, anaknya Yairus belum mati, dia cuma tertidur." Nah, Yairus percaya sama kata-katanya Tuhan Yesus. Coba sekarang bayangin ya, kalau misalnya Yairus waktu itu percaya sama omongan orang-orang yang gak beriman tadi, yang gak percaya sama kuasanya Tuhan Yesus. Pasti kesembuhan gak terjadi sama anaknya. Tapi karena Yairus mau percaya, mau beriman sama Tuhan Yesus mendatangkan mujizat yang luar biasa kepada keluarganya. Anaknya dibangkitkan kembali. Nah, sekeren itu Tuhan Yesus. Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal dari Yairus, yaitu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saat ini apapun yang jadi kondisi kita, keadaan kita, sesulit apapun, seburuk apapun, misalnya sekarang Agent ada yang lagi sakit atau ada anggota keluarga yang lagi sakit banget dan kelihatannya
kayaknya susah banget deh disembuhin, kayaknya bakalan lama banget deh ini sembuhnya. Tapi asalkan kita mau percaya sama Tuhan Yesus, beriman sama Tuhan Yesus akan berikan mujizat. Tuhan Yesus bakalan sembuhkan. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, ketika kita bilang bahwa kita beriman sama Tuhan Yesus, berarti kita sudah serahkan semuanya, segala keputusan dan segala hal yang akan terjadi ke depan kepada Tuhan Yesus. Artinya ketika nanti Tuhan Yesus bilang, oh nanti kamu sembuhnya 2 bulan lagi ya, nanti kamu sembuhnya 3 bulan lagi ya, kita nggak boleh protes. Kadang-kadang kita berpikir, aku sakitnya sekarang, aku pengen sembuhnya sekarang Tuhan, aku pengen dapat uangnya sekarang, aku pengen beli mainannya sekarang. Kadang-kadang kita pengen yang cepat aja, padahal Tuhan Yesus pengen kita berproses juga. Ketika kita beriman, artinya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Segala keputusan, segala hal yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan. Nah, dalam proses kita beriman sama Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus melalui doa, melalui pujian kita doakan apa yang jadi kerinduan kita, apa yang jadi masalah kita hari-hari ini, sakit penyakit kita sama Tuhan. Seringkali orang-orang di sekitar kita gak mendukung kita nih Ejen. Emang iya Tuhan Yesus bisa kasih kamu kesembuhan? Kamu kan sakit parah banget. Emang iya Tuhan Yesus bakalan sembuhin papa kamu, mama kamu? Kan udah sakitnya lama banget. Kadang-kadang orang sekitar bisa membuat iman kita lemah. Nah makanya kita harus sama seperti Bapak Yairus tadi. Kita tetap fokus sama Tuhan Yesus. Kan kita udah denger cerita nih. Dari bulan ini aja kita udah belajar bahwa Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang lebih. Cuma dari 5 roti dan 2 ikan. Dan itu bahkan sisa loh makanannya. Terus kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus memberikan ikan yang sangat banyak kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Sekalipun kelihatannya mustahil. Harusnya siang hari gak dapat ikan, tapi dapat ikan sangat banyak. Terus kita juga belajar Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Dia yang awalnya gak bisa melihat, tapi karena dia mau berseru sama Tuhan Yesus melihat imannya, Tuhan menyembuhkan dia. Kita melihat banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada orang-orang. Nah hari ini kuasa yang sama masih bekerja loh buat kakak, buat Ejen di rumah, buat semua keluarga, bahkan buat semua orang. Asal kita mau taat, kita mau percaya, kita mau beriman sama Tuhan Yesus. Oke? Good. Nah sekarang ucapkan bareng sama kakak ya. Aku mau beriman pada Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Aku mau beriman pada Tuhan. Sekali lagi. Aku mau beriman pada Tuhan. Oke, good. Nah pokoknya sekarang apapun kondisi kita, sekalipun kita melihat situasi yang sulit, situasi yang buruk, tapi Tuhan gak pernah melupakan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah beriman sama Tuhan. Tuhan pasti akan berikan jalan. Oke? Yuk sekarang kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami dan membantu kami belajar untuk kami beriman kepadamu. Sekalipun situasi kami saat ini sedang sulit, sekalipun hal-hal yang buruk terjadi kepada kami mau tetap beriman kepada Tuhan dan kami mau percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar buat setiap masalah kami, buat setiap sakit penyakit kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami, untuk setiap keluarga kami yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami selesai belajar firman-Mu. Kami mau melanjutkan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Nah, tadi kan kita sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Bapak Yairus yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali dan menjadi hidup kembali. Nah, aktivitas kita hari ini kita akan cari perbedaan. Nanti Kak Kisya akan tampilkan sebuah gambar. Ejen semua tugasnya adalah mencari perbedaan dari kedua gambar yang akan Kak Kisya tampilkan di layar nanti ya. Nanti ada 10 perbedaan yang harus Ejen semua temukan. Kalau sudah, nanti jangan lupa gambarnya yang sudah dilingkarin
Perbedaannya dikirim ke nomor yang ada di bawah ini supaya bisa ditampilkan di agent online service minggu depan. Oke? Penasaran mau lihat gambarnya? Ini dia gambarnya. Selamat mencoba. Agent online service hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap bersuka cita, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.